Brother, terendus, upaya Astra Honda Motor akan mengesafkan seluruh rangka motor matic Honda di Indonesia. Dugaan ini muncul setelah Honda merilis Honda Stylo 160 yang tetap menggunakan rangka ESAF di tengah-tengah musim hujan, brother. Padahal, isu rangka ESAF di pertengahan hingga akhir tahun 2023 cukup menghebohkan pecinta roda 2. Apakah benar AHM akan mengesafkan seluruh lini motor mereka? Mari kita simak di Motomo Channel. Halo brother, selamat datang di Motomo Channel. Pertama kali AHM meluncurkan motor dengan basic rangka ESAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Motor dengan rangka tipe ini memang mendapat respon cukup baik oleh pihak konsumen dan juga netizen. Bahkan banyak pujian mengenai konstruksi yang diracik oleh para insinyur AHM tersebut, brother. Motor pertama yang mendapatkan rangka ESAF adalah Honda Genio generasi pertama pada tahun 2019. Saat itu Genio masih menggunakan velg berukuran 14 inch. Di saat itu, lini motor matic AHM terdiri dari Honda Beat, Scoopy, Vario 125, Vario 150, Honda PCX 150, ADV 150, SH 150i CBU, dan Forza 250 CBU. Kedelapan lini motor matic Honda tersebut masih menggunakan rangka pipa tubular konvensional, brother. Setahun kemudian, di awal 2020, AHM meluncurkan Honda Beat dengan rangka ESAF yang berbasis mesin dan rangka yang sama seperti yang digunakan Honda Genio. Dan di akhir tahun yang sama, AHM juga mengesafkan Honda Scoopy. Nah, 2 tahun berikutnya, tepatnya pada Februari 2022, AHM meluncurkan model baru di keluarga Vario dengan rangka ESAF, yaitu Vario 160, dan juga dibarengi dengan disuntik matinya Vario 150 yang selama itu menjadi andalan matic entry level di kelas 150. Hingga kemudian terjadilah isu yang beredar tentang video-video rangka ESAF yang berkarat dan patah yang sangat masif, yang terjadi di sekitar bulan Agustus 2023 hingga akhir tahun 2023. Dugaan admin dan para pecinta otomotif warung kopi tentang misi Astra Honda Motor untuk mengesafkan seluruh lini motor matic mereka sangat bisa dibaca ketika AHM resmi meluncurkan Honda Stylo berdesain matic retro dengan mesin 160 pada awal tahun 2024 ini, brother. Ketika isu rangka ESAF masih belum benar-benar reda dan masih sedikit hangat. Dan waktu peluncurannya pun berada di tengah-tengah musim penghujan. Meski AHM menjamin rangka semua motor barunya dengan garansi 5 tahun dengan syarat tertentu. Tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan di kalangan netizen, brother, dan seolah-olah mengingatkan kembali isu panas yang terjadi pada tahun lalu. Banyak kalangan menanyakan kenapa AHM masih memaksa menggunakan rangka ESAF di Honda Stylo 160. Apakah karena lebih murah atau sudah terlanjur bagi AHM untuk melanjutkan misi ESAF? Sebab jika AHM mundur dengan rangka ESAF-nya, hal tersebut seperti secara tidak langsung AHM seolah-olah mengakui kegagalan rangka ESAF. Hal-hal demikian itu menjadi pertanyaan bagi banyak pihak pecinta otomotif, brother. Apakah brother juga sependapat dengan hal itu? Tulis di kolom komentar. Apalagi line up matic Honda saat ini 60%-nya adalah motor matic dengan rangka ESAF. Mulai dari Honda Beat, Honda Beat Street, Honda Genio, Scoopy, Vario 160, dan Honda Stylo 160. Dari 10 line up matic Honda, hanya tersisa 4 unit saja yang belum menggunakan rangka ESAF, brother. Seperti Honda Vario 125, PCX 160, Honda ADV 160, dan CBU Forza 250. Untuk Forza 250 sepertinya kemungkinan sangat kecil untuk bisa diesafkan, brother.
Mengingat Forza adalah motor yang diimpor langsung dari Thailand yang diproduksi oleh Thai Honda Manufacturing. Sedangkan rangka ESAV sendiri adalah produk yang dikembangkan oleh Astra Honda Motor Indonesia. Misi AHM untuk mengesafkan seluruh lini matic mereka memang bukan hal yang di luar Nurul, brother. Mengingat kos produksi rangka dengan bahan plat baja dengan tebal 1 mm tersebut memang lebih murah jika dibandingkan dengan rangka yang menggunakan pipa tubular seperti biasanya. Selain itu, konstruksi rangka ESAV memang terbukti memiliki kekuatan yang hampir sama dengan rangka pipa tubular konvensional, tanpa memandang kasus yang sempat viral pada tahun lalu tentunya. Dan juga, kelebihan rangka ESAV adalah bobot yang lebih ringan, brother. Membuat motor dengan rangka ESAV lebih mudah dikendarai, lebih bertenaga, dan tentunya irit bahan bakar. Nah, yang terakhir ini pastinya adalah tujuan utama Honda. Mengingat tagline yang menancap di alam bawah sadar konsumen Honda bahwa motor irit itu ya Honda. Meski sebenarnya ya brother tahu sendiri. Misi AHM tersebut tetap harus berhasil, brother. Untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, AHM sudah memastikan produk rangka ESAV terbaru mereka sudah dilakukan perbaikan dari versi sebelumnya untuk mencegah karat yang bisa berakibat fatal di rangka seng mereka. Maksud admin, rangka ESAV mereka, brother. AHM kini sudah melapisi bagian dalam rangka ESAV dengan cat coating untuk mencegah karat dari dalam. Yang dimana pada rangka ESAV sebelumnya yang sempat viral itu belum dilakukan pengecatan dari dalam. Dan pastinya untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen, AHM memberikan garansi 5 tahun untuk rangka mereka, termasuk seluruh rangka motor produksi AHM yang lain, dengan syarat tentunya. Gimana, brother? Sudah kembalikah kepercayaan brother terhadap rangka ESAV? Brother, sejak tahun 2019, setidaknya AHM telah membuat 3 model baru line-up matic mereka dengan rangka ESAV. Dan sudah merubah 2 line-up matic mereka yang sebelumnya menggunakan rangka pipa, saat ini sudah menggunakan rangka ESAV pula. Nah, dari sini admin sangat yakin akan ada matic berikutnya yang diesafkan AHM, brother. Dugaan korban selanjutnya, maksud admin, dugaan target selanjutnya yang diesafkan AHM adalah motor matic yang sudah lama belum mengalami perubahan. Apalagi kalau bukan andalan tulang punggung AHM Vario 125. Honda Vario 125 generasi ketiga ini di-launching pada tahun 2018, brother, yang artinya sudah berumur 6 tahun. Hal ini sangat berbeda dari pendahulunya Vario Tekno 125 generasi kedua yang hanya berusia 3 tahun, brother. Dan Vario Tekno 125 generasi pertama yang hanya berusia 3 tahun pula. Banyak dugaan mengapa AHM masih mempertahankan desain Vario 125 generasi ketiga ini, brother. Karena Vario 125 adalah motor paling laris dan merajai segmen motor matic 125. Ibarat kata, sudah laris kenapa harus diubah-ubah? Selain itu, AHM sepertinya ada rasa khawatir jika isu rangka ESAV tahun lalu bisa berpengaruh besar seandainya Vario 125 jadi diesafkan juga. AHM khawatir jika Vario 125 saat ini berubah desain dan menganut paham ESAV bisa terjungkal dan menjadi blunder sendiri untuk AHM. Dengan begitu akan memberi kesempatan baik dari pihak lawan untuk balas dendam, brother. Sebab hal demikian itu pernah terjadi di wilayah lawan juga, brother. Seperti blundernya Jupiter Jet dan Fiction. Meski begitu, misi mengesafkan seluruh lini matic AHM sepertinya akan tetap AHM lakukan, brother. Sepertinya mereka saat ini sedang menggodok strategi cara mengesafkan Vario 125 tanpa terpengaruh stigma negatif rangka ESAV. Jika strategi AHM berhasil mengesafkan Vario 125 tanpa ada halangan, tidak menutup kemungkinan selanjutnya adalah
PCX 160 generasi selanjutnya yang akan menerima tulang punggung plat baja tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan Honda ADV 160 juga akan merasakan fitur rangka ESAV tersebut, brother. Ada dugaan misi penyebaran paham ESAV di seluruh line-up Matic AHM sudah AHM rencanakan jauh-jauh hari, brother. Mengingat dari tahap ke tahap AHM memberikan rangka ESAV di 60% line-up motor Matic mereka. Namun skandal isu di pertengahan tahun 2023 tentang rangka ESAV yang karat dan patah membuat perencanaan AHM terganggu, sehingga memaksa tim R&D AHM meracik ulang rangka ESAV dan tim marketing AHM mengatur ulang strategi misi peng-ESAV-an seluruh line-up mereka, brother. Katanya kok patah-patah. Motor viral yang mana yang patah-patah? Yo, yang viral itu katanya patah-patah gitu. Oh, bener-bener apa enggak? Enggak, gini Bu, saya jelaskan. Itu cuma isu dari kompetitor. Oh, isu. Dia itu kalah bersaing dengan Honda. Karena Honda semakin terbang tinggi. Dia punya sayap toh, bisa terbang tinggi, semakin terbang tinggi di udara. Akhirnya dia berbagai cara menjatuhkan supaya Honda supaya nggak payu. Oh, untuk kasus itu Tulungagung sendiri nggak ada. Itu hanya sekumpulan orang-orang di endorse untuk membuat salah satu video yang menyacatkan pokoknya Honda. Dan mereka yang bisa membuat video itu ratingnya bagus akan bisa mendapatkan 2 motor atau mendapatkan hadiah rumah sekaligus. Jadi itu nggak benar. Oh iya. Nggak benar. Yang benar itu Honda semakin terbaik dan dia mempunyai sayap dan semakin melangkah lebih jauh, lebih tinggi. Kalau Yamaha itu kan semakin di depan, Honda semakin terbang tinggi gitu. Jadi jangan nggak usah percaya isu-isu kayak gitu, isu-isu hoak. Oke, makasih ya Mas. Oke. Makasih. I'll have to ask my accountant about that. Nah, apakah dugaan admin dan beberapa pecinta otomotif warung kopi ini tepat? Kita lihat saja nanti. Menurut brother, apakah tindakan AHM tersebut tepat jika seandainya seluruh Matic AHM menggunakan rangka ESAV yang sudah disempurnakan? Berikan tanggapan brother di kolom komentar.